Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari kelas A Indralaya dengan ujung NIM 095, Teknik Elektro Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Kewarganegaraan dengan materi bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Nah, selanjutnya menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris, yang dalam Oxford Advanced Learner Dictionary berarti who atau or what. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Contohnya antara lain KTP, ID card, dan lain-lain. Selanjutnya ada kata nasional, berarti berasal dari kata national yang dalam bahasa Inggris dalam Oxford Advanced Learner Dictionary berarti connected with a particular nation yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Ya, menurut Sudarsono, jati diri adalah siapa diri Anda. Sesungguhnya konsep jati diri atau identitas bangsa Indonesia telah dibahas secara luas tidak dan mendalam oleh Tilaar dalam bukunya yang berjudul Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia, di mana jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan bersama bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Nah, selanjutnya konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya Kailan yang berjudul Filsafat Pancasila. Menurut Kailan, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberi watak, corak, dan ciri masyarakat. Ada sejumlah ciri-ciri yang menjadi corak dan watak bangsa, yakni 32 sikap religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nah, menurut Hardono Hadi, jati diri itu mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai pribadian yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bermakna kepribadian, identitas, dan keunikan dapat terwujud sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, menggali sumber histori, sosiologis, politik tentang identitas nasional. Identitas nasional terbagi menjadi dua, yaitu identitas primer yang dinamakan juga identitas etnis, yaitu identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah oleh asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Menurut Nunu Supardi, Kongres Kebudayaan di Indonesia pernah dilakukan sejak tahun 1918, yang diperkirakan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo pada tahun 1908 yang dipelopori oleh Dr. Rajiman Wedioningrat. Nah, berbagai pendapat menyatakan bahwa proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu, upaya keras, dan perjuangan panjang di antara warga-warga bangsa negara yang bersangkutan karena kemungkinan dapat terjadi sekelompok warga atau bangsa yang tidak setuju dengan identitas nasional yang hendak diajukan oleh sekelompok bangsa lainnya. Nah, setelah bangsa Indonesia lahir dan menyelenggarakan kehidupan bernegara, selanjutnya mulai dibentuk dan disepakati apa saja yang dapat dijadikan identitas nasional Indonesia. Dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, dapat dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil
membentuk identitas nasionalnya. Nah, selanjutnya secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk di dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan lembaga pendidikan formal atau non formal. Nah, selanjutnya ada secara politis. Secara politis, terdapat beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia, yaitu yang pertama ada bahasa nasional, yang kedua ada bendera negara, yang ketiga ada lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya, yang keempat ada lambang negara, yaitu Pancasila, yang kelima ada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang selanjutnya ada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila, konstitusi konstitusi negara, yaitu UUD NRI 1945, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, konsepsi wawasan Nusantara, dan yang terakhir ada kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Nah, selanjutnya ada materi membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Menurut Azumardi Azra, menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena yang pertama Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, yang kedua adanya liberalisme politik, yang ketiga lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut Tilaar, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru, telah menjadi Pancasila yang sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reformasi, ya ini pasca pemerintahan Orde Baru. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional yang baik mau yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara Indonesia. Ya, individu manusia perlu dikenali dan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidupnya agar kehidupannya dapat berlangsung hingga akhir hayat. Indonesia perlu memiliki identitas nasional agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara bangsa Indonesia. Pentingnya identitas nasional bagi suatu negara, yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenalkan oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara atau bangsa tersebut. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat dan saling pengertian antar negara atau bangsa. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.